Seorang gadis sangat senang membeli buket bunga jika yang membuatnya adalah si Misun. Makanya dia selalu datang saat Misun yang bekerja. Tapi Misun mengatakan jika si gadis bisa datang kapan saja karena dia sudah mengambil alih toko bunga tersebut. Tidak lama teman si Misun yang bernama Dogyong juga datang ke sana. Dia ini memang lebih sangar dan ceplas-ceplos. Beda dengan Misun yang terlihat sangat feminim. Setelah si gadis pergi, Dogyong mengajak Misun untuk pergi mencari uang. 옷이 뭐가 중요한? Tiba di lokasi, Misun langsung melakukan pekerjaannya yang menjadi seorang top global untuk menemani tamu VIP. Sedangkan di luar, Dokyong ditemui oleh Sokgu yang ingin memberikannya pekerjaan. Meskipun dia berani membayar 2 kali lipat, tapi Dogyong masih tetap menolaknya. Di dalam, selagi Misun berkumpul dengan wanita yang lain, dia mendapatkan notifikasi tentang ibunya. Hal itu pun seketika membuat ekspresinya berubah. Tidak lama mereka pun langsung mendapatkan informasi jika tamu akan segera datang. Selain itu, mereka juga mendapatkan bos baru yang akan mengadakan rapat penting dengan pelatih basket. Jadi mereka diminta untuk tetap waspada. 입 그렇잖아. 지금 Si bos baru ini memiliki sifat yang dingin dan sangat perfeksionis. Bahkan dia bisa marah saat ada wanita yang mengambil gelas dengan cara diseret. Dalam pertemuan itu, si pelatih basket yang sama sekali tidak layak menjadi seorang pelatih mengatakan jika si bos bisa berinvestasi kepadanya dengan aman karena pemainnya yang bernama Hansuk pasti akan mendengarkan perintahnya. Tapi sebenarnya Hansuk ini sudah muak disuruh untuk selalu membuat timnya kalah karena dia ingin bermain dengan baik. 같은 사람들끼리 누가 누구? Di luar, Dogyong mendapatkan notifikasi ketika seorang pria yang bernama Sungbe ternyata melakukan penipuan sewa. Dan dia dikabarkan telah tewas mendiskon nyawanya. Ternyata selain wanita di tempatnya Misun, Misun pun telah menginvestasikan uangnya kepada si pria tersebut. Dan sekarang uangnya lenyap begitu saja. Tanpa basa-basi, dia dan Dogyong langsung pergi ke pemakaman si pria. Dogyong yang memang berwatak keras langsung membuat kekacauan di sana, bahkan sampai menghancurkan kotak uang. Sedangkan Misun dengan santai tapi terluka mengambil uang tersebut karena merasa uang itu adalah miliknya. Meskipun mereka hanyalah teman, tapi hubungan mereka berdua ini memang sudah seperti saudara. Mereka saling bergantung untuk bertahan hidup. Dan sekarang seketika mereka merasa hancur karena uang mereka yang mereka kumpulkan dengan susah payah malah hilang begitu saja akibat penipuan. Keesokan harinya, Misun yang sudah mumet mendapatkan notifikasi jika uangnya telah ditransfer dengan jumlah 100 juta won. Karena dia tahu hanya Dogyong yang bisa melakukan itu, dia pun dengan kesal memarahinya. Tapi Dogyong dengan santai menjawab jika uang tersebut dia gunakan untuk bertaruh pada tim basket yang dilatih oleh si pria kemarin. Karena dia tahu jika tim itu pasti sengaja dibuat kalah. Meskipun masih kesal, Misun mencoba untuk tetap tenang dan menonton pertandingannya. Dan benar saja, Hansuk sengaja tidak memasukkan bolanya yang membuat timnya kalah. Hal itu pun langsung membuat Misun senang karena dia pasti untung banyak.
Tapi saat akan melakukan penarikan di situs yang digunakan Dogyong untuk bertaruh, uangnya malah tidak bisa dicairkan. Kali ini mereka benar-benar bangkrut. Untuk menebus kesalahannya, akhirnya Dogyong menelpon Sokgu dan bersedia melakukan pekerjaan yang dia berikan asalkan bayarannya dinaikkan menjadi 3 kali lipat. 이 오빠가 예슬이한테 Di ruangan lain terdapat seorang wanita muda yang merupakan istri dari si bos. Diam-diam dia memiliki hubungan dengan salah satu pria yang bekerja seperti Mison, yaitu untuk menemani para tamu. Si wanita mengatakan jika perusahaan suaminya sedang diselidiki oleh polisi. Jadi dia secara diam-diam memindahkan hartanya di suatu tempat. Oleh karena itu, si wanita mengatakan jika dia tidak bisa lagi bertemu di sini dan mengajak si pria bertemu di luar. Terlihat si pria yang mau kondo tidak peduli dengan masalah si wanita. Tapi karena dia tidak mau kehilangan sumber uangnya, dia pun manut-manut saja. Di luar, Sokgu langsung menemui si pria dan temannya untuk mendapatkan informasi dari si wanita. Sedangkan Dogyong mendengarkan dari atas. Setelahnya, Dogyong menemui Sokgu setelah mendapatkan informasi tersebut. Ternyata Dogyong diminta untuk mencari lokasi harta tersebut disembunyikan agar Sokgu bisa mencurinya. Dan Dogyong hanya diberikan upah 2 kali lipat saja. 조심히 가. 이런 게 낭만이지. Keluar dari sana, Dogyong sengaja menjemput istrinya si bos yang sedang teler parah dan masih ditemani si pria. Dalam perjalanan, si pria mencoba mencari informasi di mana lokasi uang si bos disembunyikan. Sedangkan Dogyong terus menguping pembicaraan mereka. Setelah mendapatkan informasi, Dogyong langsung meninggalkan mereka saat si wanita ingin muntah. 아, 오늘 원래? 저기 Setelah menolong Mison yang celengannya akan dibobok, Dogyong memberitahunya jika Sokgu berniat mencuri uang dari si bos yang berjumlah 700 juta won. Untuk tetap bisa bertahan hidup, Mison pun berkata, "Mari kita lakukan bersama." Dari sinilah awal mula mereka akan mencuri uang milik si bos tanpa sepengetahuan dari Sokgu. Singkat cerita, rencana mereka pun dimulai. Dogyong sempat berpesan agar wajah Mison jangan sampai terlihat. Dan jangan sekali-sekali berurusan dengan wanita macho yang bersama si bos. Karena dia seorang asasin yang mematikan. 나간다. Dengan setelan macan kumbangnya, Mison menggunakan topeng dan duduk menemani si bos. Si bos yang ingin Mison membuka topengnya malah ditantang balik oleh Mison. Jika si bos bisa mengalahkannya minum, maka dia akan melepaskan topengnya. Karena merasa terlalu lama, Dogyong yang berada di luar langsung melakukan aksinya dengan menabrak mobil si bos. Hal itu pun membuat si bos keluar untuk mengeceknya. Kesempatan itu pun digunakan Mison untuk meretas ponsel milik si bos agar dia bisa mengetahui lokasi tepatnya si bos menyembunyikan uangnya. Setelah berhasil menemukan lokasinya, mereka berdua pun langsung melakukan penggalian. Setelah melakukan beberapa percobaan, akhirnya mereka berhasil menemukan uang tersebut. Tapi selain uang, ternyata di dalam sana terdapat batangan emas yang nilainya miliaran won. Tentu saja mereka sangat senang karena seperti mendapatkan jackpot besar.
최 실장 뒷배도 토 사장이라며. 존나 시계 가야지. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak sengaja berpapasan dengan Sokgu. Sokgu yang sadar jika Dogyong sudah mengambil uangnya, dia pun langsung putar balik dan mengejar mereka. Dalam situasi ini, Mison memiliki sebuah rencana, yaitu dengan membiarkan Sokgu mengambil uang 700 juta tersebut, sedangkan mereka bisa membawa batangan emasnya. Tapi tentu saja dengan melakukan sedikit acting agar Sokgu percaya jika di sana hanya terdapat uang 700 juta saja. Meskipun mereka harus mendapatkan rasa sakit, tapi hal itu bisa meyakinkan Sokgu pergi dengan membawa uang tersebut. Untuk bisa membawa emas-emas tersebut, mereka menemui ibunya Mison yang juga merupakan mantan top global. Tapi karirnya hancur setelah mendapatkan tamu seorang duta besar Jepang. Mison meminta tolong pada ibunya agar memberitahu kelemahan si duta besar, agar mereka bisa dengan aman menyelundupkan semua emasnya. Entah memang sakit atau bagaimana, si ibu seperti tidak mau membantu putrinya. Mison bahkan mengatakan jika dia akan memberikan si ibu uang sebesar 500 juta. Tapi si ibu malah meminta 3 kali lipatnya. Setelah Mison setuju, akhirnya si ibu memberikan kelemahan duta besar yang merupakan sebuah video skandalnya. Selain itu, si ibu juga memberikan alamat agar mereka bisa membuat paspor dengan nama yang baru. Keesokan harinya, si bos ternyata sudah mengetahui jika ada orang yang mencuri uangnya. Orang pertama yang menjadi korban keganasan si wanita maco adalah si wanita pelayan yang kemarin melayaninya saat Mison menyamar. Sedangkan si duta besar Jepang langsung panik saat dia mendapatkan pesan video skandalnya. Dia pun langsung mengajak Mison untuk bertemu. Sedangkan Dogyong diminta pergi ke alamat yang diberikan ibunya Mison. 너 차 두고 가고 석구가 우리. Setelah bertemu dengan si duta besar, Mison terpaksa melakukan sedikit ancaman karena si duta besar agak sedikit songong dan tidak mau bekerja sama. Hal itu pun berhasil membuat dengkulnya lemes. 이거 퍼지는 거 순식간이에요. 비공개 계정. Di tempat lain, si wanita maco mendatangi si pria teman kencan istrinya si bos. Secara otomatis, dia mengetahui keterlibatan Sokgu dalam pencurian tersebut berkat informasi si pria. Tanpa pakai lama, si wanita maco langsung menangkap Sokgu. Sokgu pun disiksa habis-habisan. Sampai akhirnya dia mengatakan jika Misu dan Dogyonglah orang yang mencuri uang milik si bos. Karena saking takutnya, dia pun berjanji akan membantu si bos untuk menangkap mereka semua. Misun yang baru pulang malah mendapatkan kenyataan pahit setelah mengetahui jika semua emasnya malah dibawa kabur oleh sang ibu. 도경아 오늘 엄마 은퇴할까? Ternyata si ibu justru datang ke tempat hiburan dan meminta ditemani oleh pria-pria muda yang bekerja di sana setelah dia menunjukkan 1 batang emas. Mengetahui hal itu, teman Sokgu yang bekerja di sana langsung memberitahu jika ada wanita yang membawa sebatang emas. Dia pun langsung memberitahu informasi tersebut kepada si wanita maco. Dogyong yang tahu jika ibunya Misun pasti akan pergi ke sana melihat Sokgu yang sedang bersama si wanita maco. Ketika si wanita maco masuk ke ruangan si ibu, pria di sana langsung kabur karena sudah kena mental. Tapi saat si wanita maco akan melakukan aksinya, tiba-tiba Dogyong datang dan membuat si wanita maco lengah.
Momen itu digunakan si ibu untuk menggaploknya. Si ibu yang diselamatkan bukannya berterima kasih, tapi malah menampar Dokyeong dan menyuruhnya untuk hidup dengan baik dan pergi dengan semua emasnya. Karena faktanya si ibu sengaja memancing agar dirinya ditangkap untuk melindungi Misun dan Dokyeong. Saat bertemu dengan Misun, mereka sempat cekcok karena Misun kesal Dokyeong datang tidak bersama ibunya. Dia yang sudah muak menyuruh Misun untuk mengurus ibunya sendiri, sedangkan dia akan pergi ke tempat si ibu menaruh emas-emasnya. Setelah dibawa ke hadapan si bos, si ibu langsung ditenggelamkan di aspal cair untuk mendapatkan informasi di mana dia menyembunyikan emasnya. Karena terus didesak, akhirnya si ibu memberitahu tempat di mana dia menyimpan emas tersebut. Sementara itu, Dokyeong yang sudah sampai di tempat yang dimaksud sedang berusaha membuka loker tempat emasnya disimpan. Di momen genting, si ibu mendapatkan kesempatan untuk menarik si wanita maco itu jatuh ke dalam aspal cair. Bukannya membantu, si bos malah membiarkan si wanita maco ikut tenggelam, padahal dia sudah sangat setia. Dari kejauhan, Misun pun hanya bisa menangis melihat ibunya tewas tepat di depan matanya. Pulang ke rumah, Dokyeong langsung menunjukkan emas yang berhasil dia temukan. Dia mengira Misun akan langsung senang. Tapi dia justru malah menyuruhnya pergi dan membawa semua emasnya. Karena saat ini hatinya sedang hancur melihat ibunya tewas tepat di depan mata kepalanya sendiri. Dokyeong. Setelah mengenang ibunya, Misun memutuskan untuk melakukan balas dendam pada si bos. Untuk melakukan aksinya, mereka menemui Sogu yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka mengajak Sogu bekerja sama. Dengan imbalan dia juga akan diberikan emas. Mendengar hal itu, Sogu memberikan informasi jika baru-baru ini si bos membuat situs web baru. Dan akan ada turnamen besar dalam beberapa hari lagi. Katanya si bos mempertaruhkan semua kekayaannya untuk tim basket Hansuk, karena tim itu pasti akan sengaja dibuat kalah. Mengetahui informasi itu, Minsu dan Dokyeong mengumpulkan semua teman-teman mereka dan mengatakan kebusukan si bos yang ternyata merupakan backingan dari si pria yang menipu mereka semua di awal film yang tewas mendiskon nyawanya. Di sini baru diketahui jika si ibu merupakan veteran top global dan mereka semua sudah menganggapnya sebagai ibu mereka sendiri. Mereka menyuruh teman-teman yang lain memberikan informasi kepada tamu yang memiliki kuasa. Jika turnamen nanti hasilnya akan dimanipulasi. Jadi saat mereka bertaruh, mereka pasti akan menang. Minsu juga memotret emasnya dan membuat unggahan. Unggahan itu pun langsung dilihat oleh si bos. Minsu juga menemui Hansuk yang sedang berlatih. Dan bisa kita lihat sebenarnya skill Hansuk ini bukanlah kaleng-kaleng. Karena dia selalu bisa memasukkan bola dari jarak jauh. Dia pun kemudian berkata kepada Hansuk sampai kapan dia akan menyanyiakan bakatnya di bawah pelatih yang bobrok. Singkat waktu, turnamen besar pun sudah dimulai. Dan saat Hansuk diturunkan, dia pun tidak lagi mengikuti arahan dari pelatihnya dan mengeluarkan skill dia yang sebenarnya. Alhasil semua tembakannya pun masuk ke dalam ring dan membuat timnya menang. Melihat itu tentu saja membuat si bos menjadi murka karena kehilangan semua kekayaannya.
Si bos yang murka pun langsung menghajar semua teman-temannya Minsu dan menelpon Minsu untuk bertemu di tempat ibunya tewas untuk mengakhiri semua ini. Setelah bertemu, Minsu bersedia menyerahkan semua emasnya, asalkan si bos membebaskan semua teman-temannya. Tentu saja si bos yang memiliki sifat dingin tidak segampang itu untuk menurut. Tapi saat Minsu mengancam akan menenggelamkan semua emasnya ke dalam aspal, si bos pun akhirnya bersedia. Setelah mengetahui teman-teman mereka sudah aman, Minsu malah kabur dengan membawa emasnya. Dan anehnya, si bos ini penjahat yang nanggung. Masa nggak punya pistol sama sekali? Tapi aksi mereka akhirnya terhenti saat si bos menabrak mereka dari samping. Akhirnya adu mekanik yang sangat tidak epik pun terjadi karena mereka sama sekali tidak bisa bela diri. Setelah lumayan babak belur dihajar oleh si bos, Minsu tanpa ragu membuang semua emasnya ke dalam aspal. Si bos yang ingin melindungi emasnya malah berakhir jatuh ke dalam aspal karena didorong oleh Dogyong. Dengan semua emas yang tenggelam, apakah artinya usaha mereka selama ini sia-sia? Oh, tentu saja tidak. Karena di akhir film diperlihatkan jika emasnya berada di toko bunga milik Minsu. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian bingung? Jujur guys, gua 2 kali nonton film ini masih banyak sesuatu yang menjadi tanda tanya. Pengenalan karakter yang agak kurang, karakter yang muncul tiba-tiba tanpa dijelaskan secara detail. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, gua minta maaf. Kalian coba saja tonton filmnya secara langsung. Kalau kalian bingung, berarti kita sama.